Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik cara membuat landasan teori dalam penelitian ilmiah dalam mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Setelah mempelajari video ini diharapkan dapat membuat landasan teori dalam penelitian akuntansi, memberikan contoh landasan teori dalam bidang penelitian akuntansi. Nah, landasan teori kalau di skripsi itu ada di bab 2. Sama kalau kita menulis artikel ilmiah atau paper, itu adanya di bagian 2. Pertama itu introduction, kedua itu landasan teori atau theoretical framework boleh. Nah, landasan teori isinya apa sih? Nah, uraian tentang teori. Misalnya kalau saya mau meneliti tentang kesuksesan sistem informasi model Dellon and McLean. Nah, maka landasan teori yang pertama saya tulis adalah teorinya atau model Dellon and McLean Information System sukses. Nah, itu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini apa? Kalau misalnya sesuai judul ya, kalau misalnya contoh saya mau menguji kesuksesan sistem informasi akuntansi menggunakan model Dellon and McLean Information System Success Model, maka di bab 2 landasan teori dan pengembangan hipotesis 2.1 adalah Dellon and McLean Information System Success Model. Itu yang pertama kali di landasan teori. Jadi kalau selama ini kalau misalnya teman-teman menulis skripsi atau menulis paper atau artikel ilmiah tak ada landasan teori atau hanya berisi variabel X, variabel Y. Nah, usahakan ada landasan teorinya. Namanya juga landasan teori, berarti teori yang melandasi dilakukan penelitian. Nah, misalnya kalau saya mau meneliti kualitas sistem informasi akuntansi dari sisi dengan pendekatan TAM, maka landasan teori yang 2.1, yang pertama kali dari bab 2, landasan teori 2.1 adalah teorinya TAM, gitu ya. Jadi pertama uraian tentang teori yang melandasi apa, yang pertama itu, lalu setelah teori melandasi lalu variabel X semuanya, bisa tadi kualitas sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. X-nya gaya kepemimpinan, dijelasin dimensi indikatornya. Lalu Y-nya kualitas sistem informasi akuntansi, jelaskan definisinya, dimensi indikator kualitas sistem informasi akuntansi. Nah, lalu di bab 2 kan biasanya ada temuan dan bahan penelitian lain untuk menyusun kerangka pemikiran. Nah, ini penelitian terdahulu, teman-teman, penelitian terdahulu. Biasanya kan biasa ditanya kalau ujian skripsi, penelitian ini dilandasi oleh penelitian terdahulu enggak? Ada, Bu. Nah, penelitiannya siapa? Nah, ini kita tampilin di bab 2 penelitian terdahulu. Nah, formatnya kayak gimana? Boleh kalau yang skripsi ikuti panduan penulisan skripsi. Kalau di paper artikelnya kita buat namanya kerangka pemikiran atau theoretical framework. Penelitian A, B, C, D kita hasil penelitiannya apa? Nah, dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Jadi sesuaikan dengan rumusan masalah penelitian tadi ya, yang ada di latar belakang. Mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Nah, tadi ya, penelitian terdahulu atau yang kita gunakan dalam membangun kerangka pemikiran. Tadi untuk membangun kerangka pemikiran kita menggunakan teori, landasan teori dan penelitian terdahulu untuk membangun kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Lalu kita dapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain terkait topik ini. Tadi guys, saya mau meneliti dengan kualitas sistem informasi akuntansi dengan model kesuksesan Dellon and McLean Information System Success. Nah, saya baca semua penelitian terkait judul Information System model Dellon and McLean, lalu saya buat kerangka pemikirannya seperti apa ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi di bab 2 itu landasan teori yang melandasi tergantung judul. Misalnya kalau teman-teman tentang misalnya tentang kinerja keuangan menggunakan agensi teori, tentang fraud Pentagon menggunakan agensi teori, tergantung judul penelitiannya. Lalu jelaskan variabel X-nya, lalu dimensi indikator variabel X, jelaskan variabel Y, dimensi indikator variabel Y. Lalu buat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis. Nah, formatnya sesuaikan panduan penulisan skripsi ya. Kalau yang paper kurang lebih seperti itu. Ya, ada teori yang melandasi kerangka pemikiran di penulisan paper itu berisi teori dan penelitian terdahulu, lalu pengembangan hipotesis. Nah, contoh literatur review ini contoh saya ambil dari jurnal Emerald nih ya contohnya. Ya, a traditional food product in Croatia and Austria. Nih. Oke, bagaimana studi terkait dengan yang diusulkan? Ini ada di kerangka pemikiran ya. Bagaimana penelitian kita terkait dengan yang diusulkan?
Bagaimana studi orang-orang peneliti sebelumnya terkait studi kita. Nah, itu ada di kerangka pemikiran atau penelitian terdahulu. Bagaimana studi yang diusulkan akan berkontribusi pada literatur yang ada. Nah, itu kita buat di bab 2 tuh. Di landasan teori, tadi ada kerangka penelitian terdahulu, membangun kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis, dilandasi teori dan penelitian terdahulu. Meringkas yang telah dicapai dalam literatur penelitian. Ini meringkas hasil penelitian terdahulu tadi ya. Soroti masalah utama dan kontroversi seputar masalah. Nah, dari peneliti orang lain hasilnya apa, kontroversinya apa, bagaimana terkait dengan penelitian yang kita usulkan, bagaimana peneliti kita berkontribusi pada pembaca dari peneliti-peneliti yang sudah ada, bagaimana meringkas yang telah dicapai oleh peneliti-peneliti lain di kerangka pemikiran kita atau di penelitian terdahulu ya. Jadi ada landasan teori yang melandasi, lalu ada penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. Untuk format skripsi, silakan ikuti panduan penulisan skripsi. Berikan uraian ilmiah teori ya, tadi teori yang melandasi. Hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan dan target penelitian ya. Teori-teori ini dihubungkan dan penelitian terdahulu untuk pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Oke, referensi diambil dari Uma Sekaran, Mgugi 2016, Research Method for Business, Sugiono 2017, Metode Penelitian Kuantitatif. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa, bye-bye.